Shalom dan selamat sahabat saya ucapkan kepada seluruh teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Ariel Kurnaidi, dan pada hari Sabat ini kita akan kembali untuk mempelajari pelajaran sekolah sabat kita di kelas Cornerstone. Dan puji Tuhan, pada hari Sabat ini kita telah tiba di pelajaran yang ketiga dengan judul Hamba Allah. Ayat intinya diambil dari dalam kitab Lukas pasal pertama ayat yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Teman-teman, pada hari Sabat ini kita akan mempelajari sebuah kisah yang luar biasa, sebuah kisah yang sangat fenomenal di dalam dunia ini, yaitu di mana ketika malaikat Tuhan, yaitu malaikat Gabriel, pergi ke sebuah kota di Galilea, yaitu bernama Nazaret. Malaikat Gabriel ini pergi ke seseorang perempuan yang masih perawan. Siapakah dia? Seorang perawan itu adalah Maria. Seorang perawan itu dia bertunangan dengan seseorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nah, malaikat ini pergi kepada Maria menyampaikan sebuah pesan, yaitu, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Tuhan menyertai engkau." Mendengar akan salam, mendengar akan perkataan yang diucapkan oleh malaikat Gabriel itu, Maria menjadi terkejut. Dia bertanya-tanya, apa maksud, apa arti daripada perkataan itu. Kemudian malaikat itu berkata kepada Maria, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Kemudian Maria tahu bahwa dia masih seorang perawan, dia belum menikah. Oleh karena itu Maria berkata kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku belum mempunyai suami?" Kemudian jawab malaikat itu kepada Maria, "Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah." Kemudian, oleh karena Maria adalah seseorang yang sangat taat kepada Tuhan, seorang yang takut akan Tuhan, maka Maria berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus." Teman-teman, Maria, dia sangat bersukacita. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan telah melakukan suatu hal yang besar melalui dia. Tuhan memilih Maria untuk menjadi jalan akan kedatangan Sang Mesias itu, Sang Juru Selamat itu. Dan Maria, meskipun dia masih seorang perawan, meskipun dia belum mempunyai suami, tetapi Maria taat kepada Tuhan. Maria menyerahkan dirinya kepada Tuhan untuk dipakai Tuhan menjadi alat-alatnya. Dan demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem.
karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Teman-teman, Maria dalam hal ini adalah menjadi rekan di dalam membawa keselamatan itu kepada dunia, ketika dia memilih bahwa dia mau menyerahkan dirinya kepada Tuhan dengan berkata, "Aku ini Tuhan, aku ini adalah hamba Tuhan." Teman-teman, ketika Tuhan memilih Maria untuk menjadi rekan kerjanya di dalam membawa keselamatan ke dalam dunia ini, maka sekarang Tuhan juga akan memilih kita untuk menjadi rekan sekerjanya. Sebuah kutipan mengatakan, seorang malaikat menyampaikan sebuah kabar yang mengejutkan Maria, yakni bahwa dia akan mengandung seorang anak Allah. Allah dapat melakukan hal yang besar melalui dan untuk kita juga. Namun dia menuntut penurutan kita. Teman-teman, pelajaran bagi kita pada hari Sabat ini. Kita adalah hamba-hamba Tuhan. Tuhan juga akan melakukan hal yang besar melalui kita dan untuk kita apabila kita menurut kepada Tuhan. Tuhan tidak menuntut hal yang lain. Tuhan tidak menuntut harta kita. Tuhan tidak menuntut kepintaran kita. Tetapi Tuhan menuntut penurutan kita kepada Tuhan. Sama seperti Maria berkata, "Aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataan Tuhan." Dan baiklah kita pada saat ini, kita juga menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Kita menyerahkan segenap hati kita, jiwa kita, raga kita kepada Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan dapat menggunakan kita untuk menjadi alat-alatnya di dalam dunia ini, untuk menjadi rekan kerjanya di dunia ini, untuk menyelesaikan misinya di dalam dunia ini. Ketika kita menyerahkan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa dan raga kita kepada Tuhan, kita hanya perlu menurut akan perintah Tuhan, maka Tuhanlah yang akan memimpin kita. Inilah video pelajaran sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini. Dan kalau teman-teman menyukainya, silahkan untuk di like videonya. Dan yang belum subscribe, saya ingatkan untuk di subscribe. Dan jangan lupa untuk dinyalakan tombol loncengnya, supaya teman-teman boleh mendapatkan notifikasi apabila ada video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati.